Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Aryan Pratista dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 10. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya, yaitu karya tulis editorial, dalam rangka mengerjakan ujian praktek kelas 12 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dari banyaknya tema yang disajikan oleh penyelenggara ujian praktek SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, saya memilih tema peran serta pelajar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan dari tema yang saya pilih itu, saya membuat judul Siswa Kunci Pencegahan Persebaran COVID di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Teks editorial terdiri dari 3 struktur. Struktur pertama yaitu tesis, struktur kedua adalah argumentasi, dan struktur ketiga adalah penegasan ulang. Teks editorial yang saya buat ini terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama berupa tesis, paragraf kedua, ketiga, dan keempat berisi argumentasi, dan paragraf terakhir atau kelima berisi penegasan ulang. Pada bagian tesis, saya mulai memperkenalkan materi atau permasalahan yang akan saya bahas pada bagian argumentasi. Di sini, saya mengangkat materi tentang siswa kunci dalam pencegahan persebaran COVID di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dari judul yang saya buat itu, nantinya akan memuat pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaannya yaitu, mengapa siswa menjadi kunci pencegahan persebaran COVID? Dan pertanyaan itu akan saya jawab di bagian argumentasi. Lalu kita lanjut ke bagian argumentasi. Pada teks editorial yang saya buat ini, saya membuat 3 argumen. 3 argumen itu terdiri dari yang pertama, kedewasaan para siswa. Yang kedua, kesadaran siswa dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan argumen ketiga yaitu kesadaran untuk saling menjaga antar para siswa. Di argumen yang pertama, kedewasaan para siswa dalam mematuhi protokol kesehatan dapat menjadi kunci keberhasilan terlaksananya pembelajaran tatap muka di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mengapa? Karena terkadang itu siswa di umur-umur remaja itu kedewasaannya itu baru terbentuk, yang artinya para siswa masih bimbang. Apabila seorang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta memiliki sikap kedewasaan yang baik, maka nantinya diharapkan dapat terjadinya keberhasilan dalam pencegahan persebaran COVID. Karena dengan kedewasaan itu akan meminimalisir terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Lalu argumen kedua. Argumen kedua yaitu kesadaran siswa dalam mematuhi protokol kesehatan bisa menjadi kunci pencegahan persebaran COVID di lingkungan sekolah. Karena kesadaran siswa ini terkadang sulit dilakukan oleh para siswa. Pasalnya, terkadang siswa apabila sudah bertemu dengan teman-temannya, mereka akan lupa tentang protokol kesehatan. Masalah yang paling sering terjadi yaitu siswa tidak menjaga jarak antar satu sama lain. Oleh sebab itu, kesadaran siswa menjadi kunci dalam pencegahan persebaran COVID di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Jika siswa itu sadar akan protokol kesehatan, maka diharapkan nanti persebaran COVID ini dapat terputus. Lalu argumen ketiga yaitu kesadaran siswa untuk saling menjaga antar para siswa. Hal itu menjadi hal termudah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para siswa. Jika kita mengingatkan satu sama lain
dengan teman kita yang melanggar protokol kesehatan, hal itu bisa meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Lalu lanjut ke bagian penegasan ulang. Dari argumen-argumen yang saya jelaskan tadi, membuktikan bahwasannya siswa itu menjadi kunci dalam pencegahan persebaran COVID di lingkungan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Namun di sisi lain, peran sekolah dan guru tidak kalah penting untuk mengawasi aktivitas siswa di sekolah agar siswa tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh sekolah dan pemerintah. Oleh karena itu diharapkan siswa dapat berkontribusi untuk mencegah persebaran COVID di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Di bagian akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada guru Bahasa Indonesia saya, Bapak Suryadi, yang telah banyak membantu saya dalam membuat teks editorial. Tanpa bantuan Bapak, tentu teks ini tidak akan bisa sebagus ini dan sebaik ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan banyak ide-ide dan masukan untuk membuat teks editorial ini. Di akhir saya ingin berpamitan dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.